Mbak Ellen, saya tuh ingin berinvestasi. Nah, dianjurkan oleh teman-teman untuk berinvestasi di pasar modal. Sebenarnya seberapa menguntungkan sih investasi di pasar modal? Iya, investasi di pasar modal itu sebenarnya kalau ditanya untungnya sangat besar sekali. Iya, ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan investasi di deposito. Nah, terutama investasi di saham. Namun sebenarnya investasi di pasar modal itu nggak melulu di saham. Oke. Ada juga obligasi dan reksadana yang tingkat resikonya lebih rendah daripada di saham. Oh, Seperti oke. itu. Jadi apa saja jenis investasi di pasar modal, kemudian mengapa harus berinvestasi di pasar modal, ini akan kita bahas dalam Your Money kali ini bersama praktisi pasar modal Ellen May. Jadi tadi Mbak Ellen udah bilang ada reksadana, ada obligasi, ada saham ya. Nah, ini apa saja kelebihan dan kekurangan dari masing-masing instrumen ini? Iya, jadi kalau obligasi, kemudian reksadana dan saham itu sendiri itu berbeda tingkat resikonya dan tentu saja berbeda tingkat imbal hasilnya ya. Semakin tinggi imbal hasil maka resikonya juga semakin tinggi. Ya, jadi dimulai dari investasi obligasi itu resikonya paling rendah. Paling rendah Tapi ya. juga tingkat imbal hasilnya paling rendah yaitu sekitar 10-15% setahun. Oke. Jadi dia setingkat di atas deposito. Kemudian yang kedua adalah reksadana. Nah, dalam reksadana ini sendiri ada beberapa macam. Ya, dari reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, kemudian di atasnya ada lagi reksadana campuran dan reksadana saham. Ya, dari yang pertama saya sebutkan sampai yang terakhir itu dia punya tingkat imbal hasil dan risiko yang semakin tinggi. Jadi yang paling kecil resikonya dan tentu saja paling kecil imbal hasilnya adalah reksadana pendapatan tetap. Oke. Yang paling tinggi imbal hasilnya adalah reksadana saham. Iya. Kemudian di atasnya barulah investasi saham, langsung ke saham itu sendiri. Oke, jadi yang paling tinggi resikonya saham, tapi juga yang paling Paling tinggi tinggi imbal imbal hasilnya adalah saham. Nah, bagaimana kita mengetahui kita ini baiknya berinvestasi di jenis yang mana? Ya, jadi sebenarnya nggak semua orang cocok untuk berinvestasi di saham. Kenapa? Meskipun kalau ditanya, ya semua orang ditanya, apakah Anda mau imbal hasil yang besar? Pasti semua orang mau. Mau dong, dalam untung semalam, besar. Kalau bisa Secepat kayak dalam mungkin, semalam. iya. Ya, jadi kalau di saham itu bisa pertumbuhannya sekitar ribuan persen dalam 10 tahun ya. Rentang waktu 10 tahun itu bisa ribuan persen. Nah, tapi ternyata tidak semua orang cocok berinvestasi di saham. Ya. Kemudian gimana sih caranya kita tahu kita cocok atau nggak cocok? Kita cek yang pertama adalah profil risiko kita. Caranya gimana? Yang pertama, kalau kita beli satu saham, kemudian kita nggak bisa tidur setiap hari, makan nggak nyenyak, mikirin saham itu, dibanding mikirin istrinya sendiri. Nah, itu adalah salah satu tanda bahwa nggak cocok berinvestasi di yang tingkat risikonya tinggi. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah kita lihat tujuan investasi kita. Kita lihat rentang waktu investasi kita. Misalnya, kalau untuk rentang waktu yang tidak terlalu panjang, ya, contohnya tujuannya adalah untuk saya punya nih dana untuk naik haji sekitar 2 tahun lagi. Iya. Ya, ini saya investasikan di mana? Nah, saya nggak sarankan itu diinvestasikan langsung di saham. Kenapa? Karena resikonya tinggi. Tapi mungkin bisa di tempat lain ya? Iya, betul sekali. Bisa-bisa uangnya hilang atau rugi. Nah, saya lebih sarankan untuk masukkan ke obligasi atau reksadana pendapatan tetap yang resikonya lebih kecil. Oke, Ya. jadi kita harus mengenal profil resiko kita sendiri, Benar. baru kita menentukan mau berinvestasi di mana ya. Iya. Nah, terkait dengan investasi di pasar modal ini, mengapa sih harus pasar modal? Coba kalau kita bandingkan dengan investasi misalnya di properti atau di investasi di emas, menurut Mbak Ellen kenapa lebih menarik pasar modal? Iya. Yang pertama adalah kalau saya lihat tingkat imbal hasilnya sendiri ya. Dari saham sendiri, tingkat imbal hasilnya itu sangat tinggi. Selama 10 tahun, periode 10 tahun dari 2003 sampai 2013, saham-saham berkapitalisasi besar itu punya pertumbuhan ribuan persen, ya ribuan persen. Kemudian kalau dibilang properti bisa juga pertumbuhan seperti itu bisa juga. Tapi investasi di pasar modal punya satu kelebihan dari likuiditasnya, ya. Kita bisa mudah untuk membeli dan menjualnya. Ya. Caranya bagaimana? Semudah kita menelpon broker seperti itu. Kemudian kalau reksadana juga lebih mudah untuk membeli dan menjualnya. Nah, berbeda dengan investasi di properti misalnya, mungkin mencari pembelinya tidak
semudah kalau kita mau jual beli di saham. Kemudian yang kedua adalah di saham atau reksadana, dari tadi ngomongin saham terus ya. Reksadana itu bisa juga dimulai dengan modal sangat kecil, bahkan 100.000 bisa mulai. Sedangkan kalau di properti harus dengan modal yang cukup besar. Jadi itu kelebihan-kelebihannya ya. Iya. Nah sekarang kalau ada yang tertarik untuk berinvestasi di pasar modal, tahap-tahapnya apa? Harus kemana dulu? Iya, kalau mau berinvestasi di pasar modal, yang pertama adalah sebaiknya Anda datengin perusahaan investasinya ya, perusahaan efek Anda datengin, kemudian jangan malu, jangan sungkan untuk bertanya ya, terutama untuk reksadana Anda minta prospektusnya ya, Anda lihat di situ portfolio saham-sahamnya atau mungkin produknya apa aja, di dalam ada obligasi apa aja, seperti itu. Anda cek, kemudian cek kinerjanya juga. Nah, kemudian kalau itu tadi di reksadana ya, kalau di saham Anda harus belajar lebih banyak karena resikonya lebih tinggi. Ya, jadi kalau di reksadana mungkin Anda hanya tinggal melihat masa lalunya gimana, historinya, kemudian Anda bisa pilih yang berkinerja bagus. Tapi kalau di saham kita nggak bisa seperti itu, kita mesti aktif belajar dan terus belajar karena resikonya jauh-jauh lebih tinggi. Oke, jadi kita harus menentukan dulu kita mau berinvestasi di mana, kemudian tahap-tahapnya sebenarnya cukup mudah ya, jadi cukup mendatangi agen penjual begitu ya, atau kalau saham mungkin mendatangi sekuritas ya. Mendatangi sekuritas dan sebenarnya itu hanya langkah awal ya, seperti membuka rekening. Tapi di saham itu saya bilang perlu banyak sekali belajar dan itu adalah sebuah perjalanan panjang. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ellen untuk tips-tipsnya ya dalam berinvestasi di pasar modal. Semoga ini bermanfaat bagi Anda pemirsa dan kami akan kembali menemui Anda dalam episode Your Money selanjutnya. Jadi sekarang giliran Mbak Ellen harus ngajarin saya tentang saham lebih detail lagi.